Ada yang punya ide nggak pokoknya kayak gimana? Anyone maybe? Kalau nggak ada mungkin dari rumah kita dulu ya. Em, terus terang kami bingungnya adalah dalam hal ngasih hadiah. Kalau misalnya lombanya itu berkelompok, hmm, ya kan kalau kelompok berarti beberapa orang ya. Terus nanti hadiahnya apa coba? Yang bisa dinikmati sekelompok gitu. Makanan banyak saja. Atau kalau nggak gitu, lombanya individu. Cuman nanti kendalanya ganti. Kalau individu, kalau misal anak SMA disaingkan dengan anak SD kan juga nggak masuk juga. Jadi terus terang dari kamu juga belum ada solusi kayak lombanya kayak gimana. Gimana guys? Di sini ada beberapa belas orang. Adakah yang punya ide? Ini buat yang lomba cerdas cermat itu ya kak? Oh iya, that's right. Lomba cerdas cermat. Oh iya, by the way, sudah ada namanya lomba cerdas cermat ya. Berarti adakah konsep mungkin dari kalian? Gimana ya kak? Terus terang belum punya pandangan sih, tapi mungkin bisa dibuat kayak kelompok dari berbagai angkatan sekolah. Terus nanti sesuai kata Kak Fahmi, hadiahnya snack jajan gitu yang banyak. Mungkin gitu. Atau gimana ya? Mungkin ada yang punya ide lain. Iya, kami setuju sih kayak gitu. Jadi di satu kelompok ada ada anak SMA-nya, ada anak SD-nya, ada anak SMP-nya gitu ya. Ini kan buat besok kak. Ini buat besok. Iya, that's right. Buat besok. Berarti Mhm. spontan ya maksudnya. Adik-adiknya udah kayaknya belum tahu ya. Iya, belum tahu. But is that a problem? Maksudnya kayak lombanya seru-seruan aja, hampir lebih kayak kayak lomba-lomba outbound gitu. Cuman instead of physical itu kayak itu ya mental gitu. Maksudnya kayak kuis dadaan gitu kayak apa kayak game bahasa Inggris or something gitu aja. What do you think? Kalau ada yang punya ide lebih cemerlang lagi, silakan. Cuman negatifnya nanti kalau belum apa kelompoknya diacak kan mungkin apa ya? Mungkin mereka kan belum ada bond yang sekuat seandainya apa kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar kemarin kali ya. I don't think that's a problem. I mean mereka juga tinggal bersama kan ya. Maksudnya kenalnya gimana? Apakah ada ide lain? Jadi intinya dibagi menjadi kelompok itu tapi campur gitu ya. Sesuai kelompok yang kemarin tapi mungkin yang SD digabungin sama beberapa kelompoknya anak gede gitu. Hmm. What do you guys think?
Kelompoknya sama yang kayak biasa atau itu Kak? Kayak ada SD-nya, ada SMP-nya, ada SMA-nya gitu. Nah, iya, kayak kalau kayak biasa gimana? Di ya kayak biasa, cuman yang SD karena cuman berapa orang doang digabungin sama mas-masnya disebar. Cuman kayak Berarti tetap mhm, yang kayak kelompok 1 sampai kelompok 5 itu ya? nah iya, cuman dikurangi kelompok SD. Lumayan. Hmm, Heeh. iya Gimana iya, guys? boleh. Apakah setuju? Gitu ya. Jadi kan apa ya? Kalau menurutku sih kayak persaingannya jadi lebih seru nggak sih? Biasanya mereka beda kelompok terus sekarang saling diadu gitu. Nah, gitu ya, setuju ya. Untuk pembagian kelompoknya berarti sudah beres ya kan, sesuai dengan kelompok yang kemarin. Nanti mungkin yang SD-nya bisa on the spot aja dibagi gitu kan, nggak masalah ya, cuman beberapa orang insya Allah. Terus hadiahnya berarti jajan aja, jajan kecil-kecil yang rentengan gitu kali ya, di rangkai yang lucu gitu. Gimana? Iya Kak, Mm-mm. bisa sih Mm-mm. bisa direnteng terus kayak Mm-mm. dibuat selempang atau kalau enggak di Iya, kertas jadi satu. mm-mm. Iya. Nah itu kira-kira ada yang sempet buat nggak besok? Sebentar Kak, Kalau sebelumnya mm-mm. Mm-mm. sebenarnya mau nanya dulu kan Mm-mm. Mm-mm. pertemuan besok itu masih ada satu materi. Oh masih ada satu materi tuh. Iya, jadinya untuk lombanya setelah materi itu. Kalau misalnya setelah materi itu kayaknya bisa sih kalau mau buat kado dulu. Soalnya kan masih sore. Kalau nggak salah itu nggak sih? Eh, Eh, tahu deh bisnya materi nih. Kok nek gak salah kan nganu materinya iku mek sampai pertemuan 15 kan dan pertemuan 15 iku hari ini tadi. Jadi materinya sudah habis ya. Oh iya, by the way besok jadinya sore atau malam ya? Oh, aku lupa konfirmasi. Harusnya aku ya yang konfirmasi ya. Iya, that's okay sih. Kemungkinan bisa sih sore. Kemarin aku bilang sore. Mending di vote aja mas. Orang apa? Anak-anak bisanya sore atau malam. Soalnya Oh kayak gitu kalau ya. sore itu ada yang nggak bisa gitu. Iya, iya, ada sebagian yang nggak bisa ya. Mm-mm. Kalau malam kan jelas anak-anak bisa ya karena memang jadwalnya malam. Kalau aku sih kalau anak-anak emang bisa malam, malam aja lebih aman. Ha. Kan jelas semuanya sudah bisa kan selama ini. Gitu. Mungkin malam aja ya. boleh kalau dari adik-adik Mm-mm. di sana itu kemarin bilang kalau mereka mereka lebih suka malam. Soalnya kalau sore biasanya mereka main bola. Jadi kalau eh, mereka belajarnya sore itu agak kurang excited gitu katanya. Iya sih kemarin pas kita ngobrol sama pengasuhnya juga dikasih waktu malam karena kalau sore mesti anak-anak bakal kumpulin. Ya, besok malam aja. Terus kalau soal hadiah apa namanya dananya dari rumah kita ya nggak apa-apa. Cuman nah itu yang beli-beli kira-kira siapa ya? Kalau soal ngerangkai-ngerangkainya kalau mau di rumah kita juga nggak apa-apa.
Tapi besok hari Jumat loh, rame loh di sini. Heeh, sore. Dalam sini. Iya kalau apa namanya, kalau di PAY mungkin kan ya nggak tahu ya tempat umum, maksudnya bukan tempat kita gitu. Kalau mau sore-sore, tapi kalau mau karin di rumah kita nggak apa, boleh banget. Kan ya, mungkin agak lebih dekat juga kalau ke PAY untuk bawa perintilan-perintilan itu. Cuman ya itu silakan siapa yang kira-kira bisa belanja atau enggak. Sama kira-kira budgetnya berapa ya? Kita nggak ada gambaran sih itu ya. Waktu makrab berapa ya, guys? Kok aku lupa sih buat jajan gitu. Gimana guys? Apakah ada yang punya pengalaman beli jajan kayak gitu untuk hadiah? Temanku ada gak rumahnya deket situ, kayaknya orangnya juga nggak masalah kalau tak minta tolong. Orangnya volunteer juga kok, cuman belum join meet. Ini masih tak chat dulu. Oh gitu. Kalau kira-kira kalau budgetnya berapa sih? Saya sama sekali nggak ada gambaran. 100 itu cukup nggak? Kayaknya banyak banget ya 100. Ini mau dibuat kayak juara 1, 2, 3 tahu? Satu aja. It's a good question. Modus Satu aja. satu aja kayaknya deh. Kayaknya kan satu kelompok juga udah beberapa kan ya anaknya. Satu kelompok berapa sih guys? Jadi rumah kita sih budgetnya 100.000 ya. Kalau misal seandainya itu cukup untuk 3 ya silahkan. Kalau cukupnya untuk 1 ya silahkan gitu. Tapi kalau dirasa kayaknya kok ini jajannya kok kurang pantas, kalau mau minta tambah juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya reng-rengan kita 100.000 sih untuk hadiah gitu ya guys ya. Kalau mungkin apa temennya belum bisa join, mungkin bisa nyusul aja nggak apa-apa ya. Iya kak, Untuk ini ya untuk info hadiahnya bisa nyusul aja nggak apa-apa. Nanti malam atau besok pagi diinformasikan. Yang lebih krusial untuk didiskusikan sekarang mungkin adalah lombanya seperti apa. Kira-kira lombanya seperti apa ya guys ya?
Kalau soal lomba, saya punya sedikit gambaran, Mas. Semisal Iya. dibuat beberapa sesi, semisal 4 sesi atau 3 sesi ya. Nanti setiap sesi itu nanti dikasih poin tersendiri buat yang dapat nilai terbanyak di sesi tersebut. Semisal sesi 1 itu tebak kata, sesi 2 nanti tebak gambar atau gimana. Nah, sesi 3 nanti apa. Nah, nanti sesi 4 bisa jadi final atau penentu nilai dari tiap kelompok. Ya kalau ya, I think that's good. Tapi kira-kira waktunya cukup nggak ya kalau seperti itu? Soalnya pasti untuk masing-masing sesi itu kan ada kayak kita jelasin dulu cara kerjanya, terus mungkin uji coba dulu mereka udah paham atau enggak. Terus mungkin di tengah-tengah ada kendala, jadi nanti pasti agak lama per sesinya. Kalau seperti itu bisa sih, tapi sesinya jangan banyak-banyak sih, in my opinion. Karena waktu kita kan berarti sama kayak biasanya ya, 40 menit ya. Terus juga ada pengumuman juga kan, pengumuman pemenang. Iya, mungkin bisa dibuat 1 sampai 2 sesi ya. 2 sampai 3 lah, 2 sampai 3. Nanti sesi 3 bisa dijadiin final sesi terakhir buat penentu ibaratnya. Kalau masih ada poin yang sama. Ya. Terus gamenya apa tadi ya kira-kira? Tebak gambar gitu. Gambar. Iya, tebak gambar boleh. Itu alatnya apa ya yang menurut kalian? Kalau bisa yang simple aja gitu nggak sih? Yang kayak ini, siapa yang bisa deskripsiin benda ini, benda yang ada di gambar ini contohnya. Nah, nanti yang paling mendekati itu yang dapat poin kayak gitu. Itu bisa jadi sesi pertamanya sih. Gitu ya. Cuman nanti gimana ya? Gimana supaya semua anggota kelompok itu terlibat gitu. Kalau kayak gitu bisa terlibat semua. Oh iya, ini kita sebenarnya ada satu ide sih. Jadi supaya semuanya terlibat itu, jadi konsepnya gini, di masing-masing kelompok itu balapan menulis di papan tulis sebanyak mungkin dalam waktu yang kita batasi gitu ya, vocabulary. Jadi menulis vocabulary sebanyak mungkin di papan tulis dengan tema yang kita berikan gitu. Misal nih, jadi pertama mungkin masing-masing kelompok suruh baris gitu ya ke belakang di depan papan tulis jejer-jejer 5 gitu. Terus papan tulisnya dibagi jadi 5 masing-masing untuk anak-anak itu, masing-masing kelompok. Kemudian masing-masing kelompok dikasih spidol, kan mereka baris ke belakang. Nanti orang yang pertama kita kasih tema gitu. Kasih tema terus sesuai materi yang pernah kita bahas, terus 3, 2, 1, terus orang pertama maju ke depan nulis satu vocab, terus balik lagi, terus ganti belakangnya terus itu sampai waktunya habis. Terus waktunya habis itu kita kasih tema baru. Oh ya, dikoreksi dulu, dihitung masing-masing kelompok jumlahnya berapa, ya gitu ya, jumlahnya berapa, terus ya nanti penilaiannya, spellingnya, terus apa ini masuk kategorinya atau enggak gitu kan. Terus habis itu dinilai, terus topik berikutnya gitu. Atau mungkin itu bisa jadi kayak sesi 1 itu. Tapi kalau menurutku itu sih seru, kayak at least 2 atau 3 topik sih. Meskipun ini cuma pakai satu
sesi. Setuju sih Kak, kayak seru deh. Ya, jadi kan tetap ada cepet-cepetannya juga. Kalau tebak gambar kayaknya sebenarnya menurutku seru juga sih, cuman itu tadi loh, gimana semua siswa itu tetap terlibat gitu. Kalau kosakata kan simpel ya, mungkin anak SD pun bisa kontribusi satu dua gitu. Kalau mungkin ada ide lain, game lain untuk sesi 2. Sesi 1 berarti yang tadi aja ya? Kayaknya seru ya. Boleh, aku ada ide Kak. Oke, Kan silakan. tadi Kak Fahmi bilangnya kalau bisa semua terlibat. Nah, sebenarnya hampir sama sih kayak yang tadi, cuman nggak gunain papan tulis. Tapi misalnya kita nyebutin salah satu huruf, nah nanti mereka nyari vocab yang menyebutkan vocab yang dari awal huruf itu, misal A, nanti apa gitu. Tapi diomongin langsung. Dan semua anggota dalam kelompok itu harus jawab. Ya bisa, cuman kendalanya kalau lisan itu takutnya itu nggak terkontrol. Mereka teriak-teriak, saling keras-kerasan. Ini gimana berarti bergiliran berkelompok gitu atau gimana? Ini pengalaman kalau misal lisan dan semua kelompok bersamaan itu sulit kontrol. Pasti mereka adu volume. Bingung nanti jadinya. Iya juga sih. Tapi Kalau bagus sih ditulis, menurutku karena itu ya melibatkan pengucapan juga ya. Maksudnya kan I think that's important as well. Gimana? Ada ide lagi? Atau ini aku ada ide untuk melibatkan itu ya pengucapan juga, tapi mereka nggak adu keras-kerasan. Kita bikin konsepnya kayak kuis di TV biasa gitu. Jadi misal tetap pakai tebak gambar gitu ya. Kita nanti ngeprint flashcard atau mungkin yang gede lah, sehalaman satu macam mungkin. Satu halaman 2 gambar gitu ya. Kita tunjukkan gitu. Terus nanti mereka jawabnya secara lisan, cuman mungkin harus mencet bel dulu atau apalah penggantinya mencet bel gitu. Terus nanti si pembawa acaranya harus harus apa mengasih kesempatan dulu baru mereka boleh menjawab gitu supaya mengontrol itu volume. Itu gimana?
Jadi tetap ada unsur cepet-cepetannya, ada unsur rebutannya, tapi juga tetap terkontrol gitu. Gimana guys? Oh, gitu boleh Kak. Mungkin nanti bisa diganti angkat tangan kali ya, atau angkat apa gitu. Angkat tangan atau iya gitu ya, angkat. Gimana ya angkat tangan ya? Kira-kira ya sih, susah sih nentuin kayak siapa yang duluan gitu. Kalau kalau kuis kan bisa itu ya elektronik ya, misal mencet duluan, cuman dia yang lampunya nyala gitu. Kita nggak bisa. Oke, oke. Iya mungkin angkat tangan bisa, tapi soalnya jangan terlalu mudah. Jadi mereka nggak asal angkat tangan aja. Dan kalau salah minus, gitu gimana? Jadi mereka nggak akan ngasal gitu, harus mikir dulu baru angkat tangan. Enggak, maksudnya seandainya dia angkat tangan, tapi ternyata jawabannya salah atau nggak bisa menjawab, mungkin minus 5 poin gitu. Oh, berarti kalau dia jawab tapi salah minus. Kalau nggak jawab, minus juga. Atau gimana tadi Kak? Kalau kayak gitu gimana? Aku khawatir mereka jadi takut jawab sih. Nanti krik-krik dia angkat tangan. Atau misal gini aja gimana? Apa ya? Giliran aja deh. Misal kelompok satu duluan, kelompok dua duluan, habis itu kelompok dua, habis itu kelompok tiga. Iya. Atau mungkin apa ya? Itu kayak bamboozle tapi analog. Bamboozle kan kelompok satu misal milih angka nomor berapa, terus habis itu baru keluar oh soalnya kayak gini, terus dia harus jawab gitu. Jadi ada unsur lucknya dikit, tapi ya terus kalau nggak bisa jawab dilempar ke kelompok lain gitu. Itu kayak wordball gitu nggak sih? Atau gimana Kak? Ya honestly aku jarang pakai word wall sih, dan word wall macam-macam ya, tapi ya mungkin bisa jadi sih. Jadi kayak kelompoknya itu gantian giliran gitu ya, misal kelompok satu dulu, nanti mungkin ngambil lintingan or something, atau mungkin kayak cuman milih angka aja deh gitu, misal aku mau pertanyaan nomor 7 gitu, terus nanti di papan tulis ada angka 7 disilang gitu, terus apa kita buka kertas nomor 7, di situ ada gambarnya dan mereka harus jawab itu gitu. Terus habis itu kalau dia nggak bisa jawab dilempar ke kelompok yang lain gitu. Gimana guys? Tapi kayaknya bakal lama nggak sih? Iya kayak. Jadi kayaknya rebutan apa cepet-cepetan angkat tangan aja lah, nggak apa-apa gitu ya. Udah agak nggak kondusif dikit juga nggak apa-apa ya. Kayaknya bagian dari keseruannya juga di situ.
berarti 2 babak itu cukup ya? Kalau misal waktunya kurang ya nanti tinggal babaknya ditambahin, apa maksudnya kayak dimolorin gitu atau gimana? Untuk poinnya nanti dari babak 1 plus babak 2 habis itu dijumlah jadi juara 1 gitu Kak, atau Ya, yang babak 1 ada juaranya, babak 2 ada juaranya sendiri. kayaknya jadi satu aja juaranya. Jadi total Jadi dari kedua babak. Oke, boleh. Oke, gitu ya. Untuk apa namanya? Kalau yang babak pertama kan simpel ya, kita tinggal nyiapin beberapa topik aja. Yang mungkin persiapannya agak lebih rumit untuk babak kedua, nyiapin gambarnya yang ditebak. Nah, ini sendiri nebak gambarnya gimana ya? Maksudnya kayak masa sesimpel ini gambar mobil terus mereka bilang car gitu, kayak terlalu mudah nggak sih? Ya, honestly kayaknya kalian yang lebih tahu kemampuan mereka nggak sih? Oke, guys. Kalau mau tebak gambar nanti bisa ngambil contoh ruangan yang dalamnya itu banyak bendanya gitu, Mas. Nanti bisa kayak nyebutin semua yang mereka bisa lihat di situ. Nah, nanti yang paling lengkap itu yang dapat nilai terbanyak gitu. Izin masuk ya Kak, kan punyaku itu kelompokku pernah yang kayak bukan tebak gambar tapi tebak gaya, karena seperti kata Kak Fahmi tadi, kalau kita cuma gambar mobil terus mereka nebak itu, kalau di kelompokku itu mereka langsung bisa jawab. Tapi waktu pernah di kelompokku itu kan tebak gaya, jadi mereka meragain waktu materi apa ya, habis personality kayaknya, itu mereka bisa memberikan itu kayak ular-ularan gitu, habis itu mereka bisa jawab dengan benar. Jadi kalau misal cuman kayak gitu kayak gampang banget buat mereka sih menurutku ya, kalau untuk kelompokku. Ya, kalau yang kayak disampaikan Erik tadi itu gimana tadi kan banyak-banyak nyebutin vocab gitu ya yang ada di gambar. Cuman kalau kayak gitu kan kayaknya nggak sesuai dengan konsep yang barusan kita bahas tadi ya. Yang mana kayak satu kelompok dikasih giliran kemudian mereka menjawab gitu. Kalau itu nanti kalau misal apa benda-bendanya mudah itu menurutku tetap nggak bisa jalan gitu. Soalnya nanti saingannya adalah